Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Biarlah kiranya hari ini jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Kita renungkan firman Tuhan, kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam dunia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, ia telah nyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata dan bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahui, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yaitu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu tertulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya ini benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu-malu menghadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kita juga akan membaca
di dalam Sakaria pasal yang kedua. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemanakah engkau ini pergi?" Maka ia menjawab aku, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, "Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, larilah dari tanah utara," demikian firman Tuhan, "sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu," demikian firman Tuhan. "Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Di Hosea pasal yang ke-11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar firman
menghajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih bagi mereka. Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Akan memusnahkan palang-palang akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti menginginkan namaku. Masakah aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakah aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku, dan menyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak dan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lari di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca di 1 Tawarik pasal yang ketiga. Inilah anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinom, perempuan Israel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sapaca dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Elga, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sabab, Natan, dan Salomo. 4 orang dari Betsua bin Amel. Lalu Yipar, Elisama, Elipet, Nongah, Nefet, Yalia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. 9 orang. Semua itu anak-anak Daud, belum terhitung
anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahazia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amasya. Anak orang ini ialah Azaria. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahaz. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manase. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak orang Yosia yang sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Zedekia. Dan anaknya yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekoya. Anaknya itu dan anak seorang ini ialah Zedekia. Anak-anak Yoyakaya orang kurungan itu ialah Sealtiel anaknya. Lalu Makriram, Pedaya, Shenasar, Yekamya, Hasama, dan Nedabia. Anak-anak Pedaya ialah Jerubabel dan Simei. Dan anak-anak Jerubabel ialah Mesulam dan Hanaya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja, dan Yusab Hesed, 5 orang. Anak-anak Hanaya ialah Pelaca dan Yesaya. Anak orang ini ialah Repaya. Anak orang ini ialah Arnam. Anak orang ini ialah Obaja. Dan anak orang ini ialah Sehaya. Anak orang Sehaya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Barlah, Neria, dan Saput, 6 orang. Anak-anak Neraya ialah Elioanal, Hizkia, dan Akrikam, 3 orang. Anak-anak Elionai ialah Hodaya, Yasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Amin. Tuhan memberkati kita semua.